Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Wah, selamat datang kembali lagi ya di Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Adik-adik, semua pada sehat kan? Sehat dong, Kak. Iya dong, harus. Ya adik-adik, di pagi yang cerah ini kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau bergerak untuk Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Aduh Tuhan, sungguh-sungguh ku merindukannya. Ayo Tuhan, ajariku untuk mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Aduh Tuhan, sungguh-sungguh ku merindukannya. Ayo Tuhan, ajariku untuk mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Aduh Tuhan, sungguh-sungguh ku merindukannya. Ayo Tuhan, ajariku untuk mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk adik-adik. Ya adik-adik, sekarang kita mau lebih serius lagi datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih bisa memuji menyembah Dia, masih bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kita akan angkat satu penyembahan oleh karena kemurahan Tuhan.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang malam tadi Tuhan sudah menjagai, melindungi kami Tuhan selama kami beristirahat. Dan terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan, pagi yang cerah ini. Terima kasih kami masih boleh hidup pada hari ini Tuhan, masih boleh menghirup udara yang segar, masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan terlebih lagi kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami masih bisa untuk memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong hadir dalam ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Eits, tetap bangkit berdiri karena kita masih mau lanjut untuk memuji Tuhan. Masih semangat kan? Masih dong. Oke, kalau masih semangat yuk sama-sama kita nyanyi. Kita minta Tuhan untuk menyatukan hati kita untuk memuji dan menyembah namanya. Yuk sama-sama kita nyanyikan, satukanlah hati kami. adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mau ngingetin dulu, adik-adik jangan lupa ya untuk memberikan persembahan dengan cara ditransfer melalui nomor rekening yang sekarang tertera di layar adik-adik atau di akhir dari ibadah. Adik-adik juga jangan lupa untuk selalu ikutan Zoom Santai Bersama Kata setiap hari Rabu jam 7 malam.
Dan jangan lupa juga setiap hari Minggu adik-adik beribadah ya melalui YouTube channel Tabernakel Kasih. Adik-adik bisa share link ibadah ini ke teman-teman adik-adik. Yuk sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, namun sebelum itu sama-sama kita nyanyikan Kasih Pasti Lemah Lembut.
juga mendoakan untuk setiap kakak-kakak yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan, dan kami serahkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Hansen. Kakak yakin kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, di bulan Maret ini, sekarang kita sudah semakin dekat dengan perayaan Paskah. Dalam perayaan Paskah kita mengenang. Dalam perayaan Paskah kita merayakan penebusan Tuhan untuk semua manusia. Nah, kalau bicara penebusan Tuhan, kita perlu mengerti manusia ditebus, manusia diselamatkan bukan karena kebaikannya, bukan karena kekayaannya, bukan juga karena kegantengan atau cakep atau cantik, tapi semua itu karena kasih Allah. Semua itu karena kemurahan hati Allah. Nah, dari sini kita mengerti, kita belajar tentang kemurahan hati Allah. Murah hati adalah salah satu sifat Allah. Kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, kita juga perlu belajar tentang murah hati. Kita lihat dari Titus 3 ayat 3 sampai 7. Ayat 3. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Nah, ini dari ayat 3 ini menggambarkan sifat dan sikap manusia. Karena manusia lahir di dalam dosa, maka sifat-sifat yang buruk ini menjadi sifatnya manusia. Di mana di sini dikatakan, dulu kita hidup dalam kejahilan, tidak taat. Nah, kalau ngomong tidak taat, meskipun kita dalam keluarga yang baik, kita diajari untuk berbuat baik, secara tidak sadar, kita melakukan hal-hal yang tidak taat, melawan hukum. Kemudian menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Secara manusiawi, kita pengen memuaskan keinginan diri sendiri, memuaskan nafsu. Dan ujungnya hidup dalam kejahatan dan kedengkian. Kita berbuat hal-hal yang jahat, keji, dan saling membenci. Secara nggak sadar kita bawaannya membenci orang. Nah, itu yang dikatakan dalam Titus 3 ayat 3 tadi. Itu adalah sifat manusia. Nah, di ayat 4 kita lihat 4-7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Di sini dibilang, Tuhan menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik, bukan kelakuan kita, tapi karena kemurahan, karena rahmat-Nya. Ini yang kita perlu sadari. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan menebus dosa kita. Bukan usaha kita, tapi kasih Allah. Tapi karena Allah yang murah hati.
karena kita sekarang sudah mendapatkan kemurahan hati Allah, kita sudah mendapatkan kasih Allah, kita juga perlu belajar untuk membagikan kemurahan hati Allah. Jadi kita perlu belajar juga untuk murah hati. Kita juga perlu belajar untuk membagikan kasih Allah. Nah, kita lihat sekarang dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Sebelumnya kakak membacakan dulu ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Nah, diperkaya dalam segala macam kemurahan hati ini apa ya? Kita lihat dari ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi di sini dibilang kita akan diperkaya dengan kemurahan hati. Kemurahan hati tersebut akan membawa orang-orang untuk mengucap syukur kepada Allah. Pemurahan hati itu bisa ditujukan dari sikap kita, dari ketulusan hati kita dalam memberi, dalam melayani, dalam melakukan segala sesuatu untuk orang-orang di sekitar kita. Dengan perbuatan, dengan doa, dan dengan apa yang bisa kita berikan. Di sini kita belajar, Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah mati buat kita, menebus dosa kita, memberikan keselamatan bukan karena kita berbuat baik, tapi ketika kita berdosa. Waktu kita berdosa, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Waktu kita berdosa, Tuhan Yesus sudah menebus kita. Kita juga harus membagikan keselamatan tersebut, kemurahan hati Allah buat semua orang. Untuk ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi, Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, demikian firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan yang sudah murah hati, yang sudah baik buat kami. Menebus kami ketika kami berdosa. Sekarang kami mau belajar untuk meneladani sifat murah hati yang Tuhan berikan. Tuhan sudah memberikan keselamatan. Kami sekarang mau belajar untuk murah hati, memberikan apa yang bisa kami berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.